Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ibu harap kalian semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar semua yang kita pelajari di hari ini diridhai oleh Allah dan dapat kita terima dengan baik. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Hari ini Ibu akan membahas tentang salah satu cara bersuci yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Coba, minggu lalu kita belajar tentang bersuci. Siapa yang tahu apa kata bersuci dalam bahasa Arab? Ya. Dalam bahasa Arab, bersuci disebut dengan toharoh. Toharoh yaitu membersihkan diri kita dari segala najis dan juga hadas, berbagai macam kotoran. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kebersihan diri kita sebelum kita melaksanakan ibadah. Oke, minggu lalu juga Ibu telah menyebutkan 6 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Siapa yang tahu? Oke, apa saja? Pertama, air hujan. Kedua, mata air. Ketiga, air laut. Keempat, air sungai. Kelima, air salju atau air es. Yang keenam, air embun. Apa itu air embun? Kemarin siapa ingat? Ya, air yang suka ada di daun-daunan kalau ketika pagi hari. Oke. Kemudian, minggu lalu kita belajar bersuci tentang apa? Berwudu. Apa itu berwudu? Berwudu ialah membersihkan diri menggunakan air yang kita lakukan sebelum sholat untuk membersihkan diri dari hadas kecil dan menggunakan 6 macam air yang tadi telah kita gunakan, yang tadi telah kita sebutkan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian cara berwudu yang baik dan benar. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, syarat-syarat berwudu apa saja? Yang pertama, orang itu harus orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Orang yang bersangkutan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga, harus menggunakan air yang suci mensucikan seperti yang 6 macam tadi yang telah kita sebutkan. Oke. Sebelum Ibu praktekkan, kita akan melakukan tepuk dulu nih. Ayo, anak kelas 2 pasti udah tahu. Tepuk wudu, bisa nggak? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, sekarang Ibu praktekkan ya. Yang pertama, jangan lupa kalau mau wudu di mana? Lebih baik berwudu itu tidak di dalam kamar mandi. Maksudnya gini, kalau di kamar mandi biasanya ada WC. Nah, baiknya jangan di WC. Kalau di musola kan suka ada tempat wudu, dan kadang di rumah juga suka disediakan tempat wudu. Baiknya di situ. Tapi kalaupun misalkan di rumah kalian kamar mandinya ada WC-nya, Bu, nggak masalah, asalkan muka kita jangan berhadapan langsung dengan WC-nya ya. Diusahakan berwudunya menghadap ke arah kiblat. Nyalakan keran. Ingat, airnya jangan terlalu banyak. Jangan sampai ketika kita berwudu airnya keluar terlalu banyak, jadi sedikit aja, secukupnya saja supaya tidak mubazir. Kita cuci tangan, jangan lupa membaca bismillah. Setelah cuci tangan, kita kumur-kumur. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. 1 kali boleh, tetapi akan lebih baik bila 3 kali. Kumur-kumur sampai bersih, sampai terasa tidak ada kotoran yang menyempil di sela-sela gigi. Setelah itu apa? Setelah itu hidung. Cara membersihkan hidung ketika wudhu yaitu kita tadahkan airnya,
taruh airnya di dekat hidung, kemudian dihirup, dibuang lagi, dihirup, dibuang. Bisa tidak? Bu, pedes bu. Iya. Dalam proses pembelajaran kalian boleh berwudu menggunakan tangan, hidungnya dikorek-korek, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal dalam hidung. Tetapi baiknya kita hirup kemudian keluarkan lagi, gak usah lama-lama, sedikit aja, gitu. Sebanyak 3 kali. Kenapa bu harus kayak gitu? Sama fungsinya supaya kotoran-kotoran di dalam hidung semua ikut keluar. Oke, pertama tangan sudah, kedua kumur sudah, ketiga hidung sudah. Selanjutnya apa? Selanjutnya membasuh muka sambil baca niat. Ibu contohkan dulu ya. Pertama ambil airnya, kedua taruh di depan muka, tarik ke samping kanan dan kiri, lalu tangan kanannya di atas, tangan kirinya ke bawah, ditutup sambil baca niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Bisa? Kita ulang ya. Padangin airnya di tangan, letakkan di wajah, geser tangannya ke kanan dan ke kiri, lalu ke atas ke bawah, ditutup ke bawah, sambil niat dalam hati, jangan lupa. Kenapa harus seperti itu bu? Fungsinya agar seluruh air yang kita gunakan benar-benar mengenai seluruh wajah. Khawatir kalau cuma asal-asalan ada sedikit bagian dari wajah yang tidak terkena air, sehingga wudhu kita bisa tidak sah. Apalagi membasuh wajah itu adalah bagian dari rukun wudhu. Oke, tangan sudah, mulut, hidung, wajah sudah. Sekarang mana? Sekarang tangan sampai ke siku, dimulai dari sebelah kanan, jangan kiri dulu ya. Untuk melakukan kebaikan gunakan kanan dulu. Bagaimana caranya? Dari ujung kuku kita tarik ke siku, baru diputar. Setelah itu baru tangan kanan. Hal yang sama, dari ujung tangan ke siku kemudian diputar. Fungsinya sama seperti wajah, supaya seluruh air mengenai bagian tangan dengan baik. Oke, tangan sudah, sekarang apa? Ya, membasuh sebagian kepala. Sebagian. Dalam rukun membasuh sebagian, tetapi baiknya basuh seluruh kepala. Jadi ambil air, taruh di kepala, diusap sampai belakang sebanyak berapa kali? 3 kali. Apalagi kalau yang laki-laki nih, yang laki-laki kan kepalanya tidak ditutupi, maka lebih baik seluruh kepalanya dikenai oleh air. Tapi kalau perempuan yang pakai jilbab merasa kesulitan, boleh sebagiannya saja, diberi keringanan. Oke. Tangan, mulut, hidung, wajah, tangan sampai siku, kepala. Selanjutnya mana? Telinga. Mana dulu? Kanan. Tetap harus yang kanan terlebih dahulu. Ambil airnya, dibersihkan seluruh bagian telinganya dengan ujung telunjuk. Supaya apa? Supaya tidak ada kotoran yang masih menempel. Masa kita mau ibadah masih ada kotoran yang menempel? Itu diulangi selama berapa kali? 3 kali. Setelah kanan, kemudian yang kiri. Terakhir apa? Kaki. Kaki mana dulu? Kanan lagi, dibasuh. Jangan lupa, sela-sela jari kan kakinya pakai sepatu ya, jadi dicangkuhin di tangan. Sela-sela jarinya dibersihkan. Supaya apa? Sama, supaya nggak boleh ada kotoran yang masih menempel baik di seluruh badan kita, juga terutama di anggota wudhu. Supaya apa? Supaya wudhu kita sah. Jadi semua bagian dibersihkan dengan perlahan-lahan dan seksama. Jadi kalian kalau wudhu nggak boleh buru-buru 2 detik selesai. Enggak seperti itu, tapi harus perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Oke, wudhunya sudah selesai dari mulai tangan sampai kaki. Setelah itu, kalau kita wudhunya di dalam kamar mandi yang ada WC, baiknya keluar dulu. Tapi kalau di musola-musola, karena tempat wudhunya di luar, maka kita cukup geser lalu menghadap ke arah kiblat. Angkat tangan, kemudian baca doanya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin.
Oke, sudah selesai? Bisa semuanya? Ibu harap semuanya dapat menerima pembelajaran tentang praktek wudhu ini dengan baik dan benar. Sudah mulai dipraktekkan ya? Sambil dipraktekkan, sambil belajar sama ayah bunda. Minta dibenerin kalau masih kira-kira yang kamu masih ada yang kurang. Supaya apa? Supaya wudhu kita sah dan ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran tentang praktek wudhu. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.